Waalaikumsalam. Alhamdulillah mutawadda wal minani wa ghamira wa ayadihi mutakathira wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahu alaihi wa ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan ta'ala khaza'in Allah nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa rzuqna fahma wa 'atina hikmah. Allahumma barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul habaib insyaallah wal ulama al fuqara wal umara al karama wal jamaat wal hadirat al wal izzah rahimakumullah. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, penghormatan istimewa, yaitu Habibul Mahbub Habib Muhammad bin Shalih Al-Atas Mutawallitul Hayati, dan doakan beliau banyak umur. Amin. Begitu gembira saya kedatangan beliau, sungguh merupakan istimewa bagi kita. Amin. Mudah-mudahan majlis kita tambah berkah. Amin. Dan begitu juga al-mukarram wal-muhtaram para asatidz pengurus dari Majlis Ta'lim Syarul Habib khusus kita bersama Tasa'ir begitu juga al-mukarram wal-muhtaram Allah boleh Ustaz Harun, mudah-mudahan juga beliau banyak umur walafiat. Amin. Dan begitu juga al-mukarram wal-muhtaram Ustaz Husin dan para asatidz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangkan rasa ta'zim hormat kepada saya kepada mereka. Dan begitu juga para pengurus, ketua Majlis Ta'lim Syarul Habib, Bapak Agus, nasihat yang hadir, saya tidak sebutkan juga satu persatu, insyaallah yang banyak asal ya alhamdulillah. Amin. Pengurus sesuatu khusus untuk kita, mudah-mudahan banyak umur sehat walafiat. Amin. Diberikan istiqamah, diberikan setiap langkah kita, perjuangan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Setelah puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala wa 'azamatuh. Setelah salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang bahagia ini, di majelis yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan hadirnya kita ke tempat ini melainkan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa sampai kita pulang ke rahmatullah, Allah selalu meridai kita. Amin. Perkumpulan yang mulia ini merupakan suatu iradah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, karunia yang patut kita syukuri, yang patut kita selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan satu anugerah yang paling besar, dipermudahkan langkah kaki kita, digerakkan hati kita untuk duduk di majlis yang mulia ini. Ini merupakan suatu anugerah. Masih banyak mungkin saudara-saudara kita yang belum mau duduk di majlis taklim, masih banyak saudara-saudara kita yang belum mau kumpul duduk karena duduk di tempat yang mulia yang dibacakan ratib, zikir, tahmid, tawasul aulia,
Dan mudah-mudahan mereka akan hidayah, taufik. Amin. Kita yang alhamdulillah bisa duduk di tempat ini diberikan kekuatan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum ibu, kaum bapak, santri-santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ini majlis terus bertambah banyak. Amin. Amin. Bertambah makmur. Amin. Karena majlis adalah back penjaga daripada kampung-kampung kita. Jadi ada orang-orang yang merusak kampung kita, dengan adanya majlis mereka tidak akan berani masuk merusak narkoba, kemudian desenisasi. Makanya kalau udah banyak kampung-kampung majlis taklim, mereka tidak akan berani masuk. Bandar-bandar judi, bandar-bandar narkoba, mereka akan masuk di mana di situ tidak ada majlis taklim. Yang mana di situ tempat tidak ada majlis, berarti agamanya lemah, tidak kuat. Hanya alhamdulillah di tempat kita di Ganda, Lendek dan sebagainya sekitarnya, alhamdulillah banyak majlis taklim. Tinggal kita minta diberikan kekuatan istiqamah Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengambil berkah dari kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Smith. Mudah-mudahan kitab ini bisa kita amalkan, mendapat keberkahan, tambah-tambah ibadah kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah berlalu tentang masalah Syekh Abdul Qadir Jailani hampir-hampir ketipu oleh godaan iblis. Lantaran Syekh Abdul Qadir Jailani punya ilmu dan punya maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahu bahwa itu adalah godaan iblis. Kata iblis, "Wa qad halaltu lakal muharramat." Dan sungguh aku telah halalkan untukmu ya Syekh Abdul Qadir Jailani sesuatu yang haram. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ikhsha ya la'in, pergilah kau wahai yang terlaknat. Ini kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani ini tahu bahwa ini adalah iblis? Karena tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang haram. Tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang hak menjadi batil. Tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang mungkar menjadi ma'ruf. Makanya Syekh Abdul Qadir ini tahu lantaran Syekh Abdul Qadir ini memiliki ilmu dan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah kata iblis, saya menggoda para ahli tariqah. Orang-orang ahli tariqah itu 70 orang ahli tariqah. Padahal orang-orang ahli tariqah ini punya ilmu, punya ilmu. Digoda dengan cara ini, bercahaya yang meliputi mala'ul ufuq, di atas langit bercahaya. Ini kalau bangsa model-model kayak orang nih bakal tergoda. Ada cahaya yang begitu indah, bagus, kemudian ngomong qad halaltu lakal muharramat. Aku sungguh telah menghalalkan kepadamu ya Habib Ahmadun, yang haram menjadi halal. Mungkin kita ketipu. Padahal itu iblis. Nah, ini iblis sudah menggoda 70 daripada min ahli tariq, orang-orang ahli tariq. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, lillahil fadl
adalah keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa perkataan iblis itu berkata waqad halaltu lakal muharramat. Kata teman-teman Syekh Abdul Qadir, jadi kenapa kamu tahu bahwa itu syaitan? Kaifa alimta annahu syaitan? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa sesungguhnya itu dia adalah syaitan? Syekh Abdul Qadir Jilani berkata waqad halaltu lakal muharramat, dan telah aku halalkan kepada kamu sesuatu yang haram. Nah ini suatu ilmu, makanya kalah pentingnya kita harus memiliki punya ilmu. Jadi tidak cukup hanya wirid, zikir, tapi kalau kita tidak disertai, dibekali dengan ilmu, nanti bisa kita kecolongan. Yang halal jadi hak, yang haram jadi hak. Kita duduk para kiai, duduk para asatidz, walaupun cuma ngopi, insya Allah dapat berkah. Sebab orang yang duduk dengan orang-orang para alim ulama pasti hidupnya akan terarah, Tapi kalau dia sudah tidak mau duduk di majelis taklim, ini jadi musuh. Majelis taklim musuh, bahaya. Jangan diharapkan hidupnya akan berkah. Jangan diharapkan hidupnya akan menjadi orang saleh. Jangan diharapkan anak-anaknya menjadi orang yang saleh. Man lam yajlis ma'al muflih fa kaifa la yuflih. Atau barang siapa orang yang duduk dengan orang-orang yang beruntung, para asatidz, para kiai, orang-orang saleh, maka pasti dia akan menjadi orang beruntung. Wa man lam yujalis ma'al muflih, barang siapa orang yang tidak mau duduk dengan orang-orang yang muflih, orang yang beruntung, fa kaifa la yuflih, maka dia tidak akan menjadi orang saleh yang beruntung. Ya udah, kalau sudah hatinya nggak mau duduk, nggak mau berusaha duduk di majelis taklim, jangan harap menjadi orang tapi kita berusaha duduk walaupun cuma dengar duduk ini para majelis taklim, pasti dia akan menjadi orang beruntung, orang baik. Qala Habib Zain bin Ibrahim al-Samid, dia mengatakan laisatil karamatu bil ghina wal mal. Bukanlah sesuatu kemuliaan, kehormatan bil ghina dengan kekayaan, wal mal dengan harta benda. Bukan. Walaisatil ihanatu bil faqri wal iglali, dan juga bukan suatu kehinaan bil faqri dengan kemiskinan, wal iglal dengan harta yang sedikit. Jadi kata Habib Zain al-Samid, bukan suatu kemuliaan bagi orang punya pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan yang bil ghina dengan kekayaan dan harta. Dan begitu juga orang tidak akan menjadi hina dengan dia dalam keadaan miskin atau hartanya sedikit. Wa innamal karamatu indallah, dan sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah. Ini sisi Allah ya. Di sisi Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala bil ilmi wat taqwa. Orang yang mulia, terhormat di sisi Allah adalah orang yang didasari dengan ilmu, dilandasi dengan takwa. Kalau ini dua tidak punya, dan dia tidak mau berusaha untuk menuntut ilmu dan berusaha untuk takwa, jangan harap di sisi Allah akan menjadi hina. Wa ahinatu bil jahli wal ma'siyah, dan adapun orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala bil jahli, bodoh, tidak memiliki ilmu dan tidak mau berusaha duduk di majelis ilmu, wal ma'siyah, dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau udah kaya dia berilmu, bertakwa, cakep. Berjamaah hadir majlis taklim, wah, masya Allah. Ini yang dicintai oleh Allah, orang yang mulia.
Apalagi kalau sudah miskin, hartanya sedikit, udah maksiat. Orang nggak punya ilmu masih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sudah disalahkan nanti di padang mahsyar, ya, karena ulama sudah ditebar setiap pelosok. Nah, mau duduk sama ulama, nggak mau duduk para kiai, maka nanti sudah tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau namanya jahil mahdur, orang yang jahil yang dimaafkan, yang di satu perkampungan semuanya yang nggak ada ulama, ya. Mungkin dia ada perdayakan tuh ya, dimaafin kalau dia ibadahnya salah, namanya salah, di namanya jahil mahdur namanya. Tapi kalau kita nggak bisa, ulama banyak, kiai banyak, umaranya giring-giringan ya. Bagus ya, MUI dipanggil dan duduk. Nah ini kalau kita masih susah juga luar biasa. Ini beruntung kalau kita punya umaro berdampingan dengan ulama. Kalau salah satunya rusak semua. Ulamanya rusak, umaronya benar, hancur. Ulamanya benar, umaranya rusak juga hancur. Kata Nabi, bersih berdampingan. Ya. Seiring seirama harus berjalan. Insya Allah umat bakal makmur. Itu kata Habib Zain bin Semih. Kalam hikmahnya. Jadi bukan suatu kemuliaan dengan kekayaan, harta benda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kita jangan merasa hina, merasa rendah hati dengan harta yang kita miliki ya, sedikit. Itu suatu bukan kehinaan. Selama kita pengen menuntut ilmu, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Al-Habib Zain. Qala Fathul Musili, berkata Al-Imam Fathul Musili rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, alaysa al-maridu idza muni'a al-ta'am wasyaraba wad-dawa yamut. Berkata Fathul Musili, bukankah seorang yang sakit apabila tidak diberikan makanan, minuman dan obat, yamut, dia akan mati? Golu, murid-muridnya berkata, bala, ya. Kemudian Fathul Muslim rahimahullah ta'ala berkata, bala, kadzalika qalbu. Orang yang sakit nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat, mati nggak? 2 jam aja ngeper, nggak makan, betul nggak? Apalagi nggak dikasih obat, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, pasti mati. Itu nutrisi dohiriyah. Makanan, minuman, obat itu nutrisi dohiriyah, jasmani namanya, jasmaniyah. Kadzalika qalbu, mana hati. Dan begitu juga hati. Idza muni'al hikmah, apabila tidak diberikan suatu hikmah, wal ilmah, dan ilmu agama, salah satu ayam, selama 3 hari, yamut, dia akan mati. 3 hari, yang katanya Fathul Musili, kalau orang udah 3 hari tidak menuntut ilmu, dia akan mati. Apalagi bertahun-tahun. Enggak. Apalagi yang bertahun-tahun. Lihat majestan bersebel lagi. Tahu tuh bilangnya? Mungkin alasannya banyak. Alasan banyak. Nggak mau duduk. Alasannya banyak. Disibukin dengan dunia. Kadang-kadang duduk pernah sekali pantatnya panas banget. Nah ini makanya kita perlu. Kata Fathul Musli, kalau sudah 3 hari dia tidak mau bisa duduk di majelis taklim, maka hatinya akan mati. Kalau sudah mati, diberikan nasihat, nggak bakal mau. Keras, sulit, karena hatinya wadah. Wadah. Makanya kalau orang sering duduk di majelis taklim, hatinya bersih.
pancaran nur cahaya dari Allah masuk ke lubuk hati. Mudah untuk pengen ibadah kepada Allah. Begitu juga jasmiyah. Jasmani kita punya badan, nggak dikasih minum, makan, mati nggak? Begitu juga hati, harus dengan ilmu agama, kata-kata mutiara, kata-kata hikmah, kata-kata ulama salah, ya. Agar kita hidup, hati kita hidup semangat pengen ibadah. Al-ilmu ghidha'ul qalbi. Ilmu itu nutrisinya hati. Ilmu adalah nutrisinya hati. Makanannya hati. ولهذا كان الحبيب عدروس بن عمر الحبشي يقول الحبيب عدروس بن عمر الحبشي berkata بعد الفارق من المجلس العلم, kalau sudah bubar dari majlis ilmu, beliau berkata alhamdulillahilladzi an'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Seperti makan ini doa, seperti makan. Seperti makan. Itu Habib Idrus begitu. Bin Umar Habsyi kalau keluar dari majlis taklim dia harus selalu baca itu seperti makan, karena nutrisi hati. Alhamdulillahilladzi an'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minna wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan at'amah, makanan, wa razaqanihi, suatu pemberian rezeki, min ghairi haulin, tidak ada daya dan upaya. Ini orang-orang luar biasa ulama salaf. Kama yaqulu dzalika ba'da akal, sebagaimana ya, orang seperti mau makan ini doa. Karena itu nutrisi hati. Qala Imam Syafi'i rahimahullah taala, berkata Imam Syafi'i adalah mazhab kita. Ibaratkan Imam Syafi'i ini syamsun, matahari yang menyinari dunia. Bil khusus Indonesia ini bermadzhab Imam Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan nafa'allah bihi, semoga Allah berikan manfaat. Amin. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Barang siapa orang yang tidak suka dengan ilmu, tidak cinta dengan ilmu, la khaira fihi, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Orang kalau dia nggak cinta sama ilmu, tidak akan mendapat kebaikan. Wala takun bainaka wa bainahum ma'rifatun wala sadaqah, kata ulama atau kata Imam Syafi'i. Kalau sudah begitu jangan kamu jadikan antara kamu dengan dia, orang yang nggak suka dengan ilmu, ma'rifah, perkenalan, jangan bergaul sama dia, jangan jadi teman. Karena dia sudah nggak adaman sama ilmu. Jangan dikawanin, jangan dikenalin. Kalau udah orang nggak adaman sama ilmu, jangan dijadikan teman. Fa innal ilma hayatul qulub. Sesungguhnya ilmu itu adalah menghidupkan hati. Wa misbahul basair, dan lampunya mata hati. Al-qulub, hati, basair, mata hati, lampu itu ilmu. Itu adalah harus kita, orang yang mendapat sering menuntut ilmu, duduk di majlis-majlis, maka hidupnya akan hidup, hatinya akan hidup. Terus rahmat Allah, nur cahaya dari Allah. Jadi harus kita duduk orang-orang yang memiliki ilmu, di para kiai, orang saleh, duduk kasih, insya Allah hati kita bakal hidup. Kalau hatinya sudah hidup, mau ibadah, hatinya mau ibadah, hati bersih, rasa dengki nggak ada, hasud nggak ada, nggak ada, macam-macam, nggak remehin orang, rendahin orang. Ini hati, hayatul qulub, ilmu. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau udah orang nggak demen ilmu, jangan digaulin, jangan ditemenin. Gak ada manfaatnya, gak ada manfaat kata Imam Syafi'i. Karena ilmu itu adalah kebaikan. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib.
Seperti kita sholat, nanti kita bakal ditanya, ditaruh sama Allah di padang mahsyar. Untuk ilmu enggak, ini enggak. Disebarin ulama, nggak mau duduk, ini bahaya. Akan sama dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jangan sampai kita meninggalkan suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimin. Fardun hukumnya wajib. Salat wajib enggak? Wajib. Untuk ilmu wajib. Bagaimana orang bisa salatnya baik? Ilmunya nggak tahu, istinja nggak tahu, cebok nggak tahu. Oh, bahasa Betawi cebok, istinja, ya. Wudu nggak tahu, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kan perlu ilmu, perlu Nah, kita berusaha, biarin kita nggak perlu baca kitab, nggak perlu. Yang penting penyakit duduk aja majelis taklim. Duduk. Orang yang duduk di majelis taklim, matinya syahid. Allah, matinya syahid. Amin. Kalau dia waktu menuntut ilmu tidak dalam keadaan alim, belum mencapai kealimannya, maka nanti di alam barzakh Allah utus orang alim. Amin. Di alam barzakh sampai yaumul kiamat dia diberikan menjadi orang alim. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta dengan ilmu, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah berjumpa lagi dengan bulan-bulan yang amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim